Halo Sobat Elektorial, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, kembali lagi di Elektorial Podcast. Oke, hari ini episodenya istimewa lah pastinya ya, karena hari ini kita akan mengangkat tema tentang Kartini dan demokrasi. Kan, tentunya kalau kita bisa bicara soal Kartini, itu pasti identiknya dengan perempuan, ya. Nah, maka dari itu episode kali ini kita akan mendatangkan tamu yang luar biasa sekali, ya. Ini perempuan yang luar biasa karena beliaunya ini adalah seorang aktivis di Blitar yang luar biasa, melanglang buana dimanapun dia berada. Itu kayaknya semua orang pasti udah kenal lah sama sosok perempuan yang luar biasa ini. Oke, kita langsung sambut saja. Ini dia Mbak Putri Cinta Mei. Oh. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Ini berbinar-binar, kelihatan perempuan Blitar itu emang luar biasa sekali. Oke. Termasuk saya. Oh iya, sama-sama Blitar ya. Oke. Oh saya. Oke, ini adalah ini kalau kita bicara soal perempuan ini pasti Mbak, saya panggilnya apa ya enaknya ya? Mbak Putri bisa, Mbak Cinta. Cinta bisa, Mei bisa. Mbak Cinta. Oke. Manggilnya Mbak Putri aja ya. Oke, nggak apa-apa. Mbak Putri. Tema kita pada hari ini itu adalah Kartini dan demokrasi. Yes. Ya kan? Kita bicara soal perempuan-perempuan, peran perempuan dalam demokrasi itu seperti apa? Bagaimana seperti itu ya? Kalau kita bicara soal perempuan itu di masyarakat, perempuan itu ibulah ya di sebuah keluarga itu punya peran yang luar biasa sekali tentang pendidikan, khususnya untuk pendidikan anak. Karena madrasah pertamanya anak itu adalah perempuan, ibu sosoknya. Yes. Ibu. Nah, karena Mbak Putri ini adalah aktivis yang aktif di Kota Blitar, di Blitar Raya ya, di Blitar Raya, tentu juga punya peran, ya kan? Kan nggak mungkin dong aktivis nggak punya peran, ya kan? Pasti punya peran di masyarakat. Nah, kalau menurut Mbak Putri sendiri nih, perempuan itu kalau dalam demokrasi itu gimana sih sebenarnya? Oke, perempuan dalam demokrasi ya. Oke, sebelum saya masuk ke perempuan dalam demokrasi, ini nggak perlu kaku ya. Santai aja. Oke, nah bicara perempuan di masyarakat, benar, perempuan di tatanan keluarga, perempuan di tingkat keluarga itu sangat penting perannya, terutama misal seorang ibu, karena perempuan seorang ibu adalah pendidik madrasah pertama di keluarga, baik secara untuk anak. Nah, kembali lagi ke masyarakat, peran perempuan tuh apa sih perannya kayak gitu. Nah, bicara perempuan kita bicara tentang kemajuan bangsa kayak gitu kata-katanya. Nah, karena apa? Perempuan adalah sosok pendidik dimanapun tingkatannya, baik itu dari tingkatan bawah keluarga sampai ke tingkatan masyarakat. Terus lalu bicara tentang perempuan, perannya apa sih kayak gitu. Nah, perempuan itu sebenarnya bukan seorang objek, menurut saya bukan seorang objek. Dia hanya sebagai orang yang digerakkan, tapi juga orang yang sebagai penggerak. Nah, mereka adalah perempuan itu sebenarnya sebagai subjek seperti itu. Nah, ketika dia menjadi subjek, dia tidak hanya dituntut untuk ikut ini ikut itu aja, bukan hanya untuk mengikuti kemauan orang lain, tapi juga mereka bebas menentukan pilihannya masing-masing semacam itu. Nah, bicara perempuan di lingkup demokrasi, utamanya di lingkup penyampaian pendapat, di lingkup pemilihan dan pemilihan umum dan lain-lain, peran perempuan ini sangat penting, terutama peran mereka dalam tahapan-tahapan demokrasi yang ada di Indonesia, baik itu mereka sebagai penyelenggara, baik itu mereka sebagai pelaku politik, dan juga mereka sebagai pengawas dalam hal ini. Nah, kenapa kok peran mereka sangat penting? Karena bagaimanapun
bicara soal perempuan, kita bicara juga soal laki-laki. Tidak, perempuan tidak bisa berdiri sendiri. Juga ada sangkut pautnya antara perempuan dan laki-laki. Nah, bicara soal gender, di mana perempuan dan laki memiliki peran sendiri-sendiri. Nah, memiliki peran untuk saling ibarat sayap, saling menguatkan, nah semacam itu. Nah, bicara soal demokrasi, perempuan ini juga seharusnya itu menurut saya juga ikut berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan demokrasi yang ada di Indonesia, baik itu penyampaian pendapat sebagai perwakilan perempuan dan juga mungkin sebagai keterwakilan dalam bentuk posisi-posisi tertentu, mungkin dalam bidang pendidikan, bidang politik, dan bidang-bidang lain yang ada di seluruh tatanan di negara Indonesia. Nah, semacam itu. Lalu sebenarnya hal-hal ini juga sudah didukung oleh pemerintah, terutama banyak ada beberapa undang-undang yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, terutama dalam hal ini demokrasi. Nah, juga didukung oleh misal Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000 berapa ya? 2012 atau 12 ya itu. Nah, itu ada keterwakilan 30% perempuan, baik itu di tatanan DPR, DPRD semacam itu, dan juga di tatanan-tatanan jabatan tertentu. Seperti di KPU sendiri juga ada itu ya, ada aturannya semacam itu. Nah, secara nggak langsung sebenarnya peran perempuan ini juga didukung oleh pemerintah, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Nah, ini tinggal gimana kita perempuannya kayak gitu. Sebenarnya kita sudah dikasih ruang, sudah dikasih jalan, tinggal gimana kita menggerakkan diri kita sendiri, gimana kita gimana menimbulkan kesadaran diri kita untuk ikut berpartisipasi dalam bidang demokrasi, dan dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan politik semacam itu. Oke, tadi kan Mbak Putri kan menyampaikan nih soal pemerintah kemudian semuanya sudah didukung. Perempuan itu sudah dikasih ruang yang cukup lumayan banyak ya, 30%. Iya, 30%. Nah, cara untuk bagaimana caranya supaya menumbuhkan minat, kemudian bagaimana mungkin ada beberapa mungkin perempuan yang mungkin merasa dia kurang percaya diri, apalagi mungkin sudah termakan oleh stigma oleh masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu kan ya udah dia tempatnya ya kalau di rumah ya sudah dia ngurusin rumah tangga, kemudian ya sudah terkurung dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi mungkin akhirnya banyak perempuan yang merasa nggak pede untuk menyuarakan aspirasinya, atau mungkin dia ingin menunjukkan bakatnya, minatnya dan sebagainya. Itu menurut Mbak Putri itu gimana? Oke, nah gimana sih caranya kayak gitu ya? Nah, sebenarnya hal-hal tersebut itu juga terpengaruh oleh stereotip masyarakat kita sendiri, yang dimana perempuan ini tadi ya saya sebutkan mereka hanya dijadikan objek bukan subjek. Nah, sebenarnya juga sudah ada dukungan dari pemerintah terkait itu, tapi gimana sih cara kita menumbuhkan sikap supaya mereka menunjukkan sikap dan semangat untuk bisa berpartisipasi aktif. Nah, menurut saya apalagi saya di bidang ini sebagai aktivis perempuan dan juga saya seorang tenaga pendidik, cara menurut saya adalah meningkatkan pendidikan politik di segala lini. Nah, peningkatan pendidikan politik ini mungkin ada beberapa tingkatan, bukan hanya pendidikan politik secara perinci undang-undang bla bla bla, itu bukan hanya itu saja, tapi mungkin lebih disosialisasikan mungkin terkait tahapan pemilihan itu seperti apa, atau mungkin pentingnya kita memilih, apa sih pentingnya kita memilih, terus kenapa kita tidak boleh golput, tidak boleh itu, terus juga kita mengajak masyarakat untuk selalu mampu untuk bisa mengawasi tahapan-tahapan pemilu. Karena apa? Yang seperti kita tahu sendiri, budaya money politik terutama di masyarakat kita itu masih
digandrungi, masih disukai oleh masyarakat kita. Mau nggak mau mereka juga masih terpengaruh oleh hal itu. Nah, oleh karena itu utamanya saya seorang aktivis dan mengajak seluruh aktivis di Blitar terutamanya, dan juga saya seorang tenaga pendidik mengajak teman-teman semua ini untuk ini apa bisa memberikan mensosialisasikan pendidikan politik ini secara meluas, baik dari tingkatan keluarga mungkin sampai ke tingkatan masyarakat dan mungkin tingkatan-tingkatan atas lainnya semacam itu. Nah, terus itu dari diri saya sendiri ya. Terus untuk dari diri pribadi kita, mungkin ada beberapa teman-teman yang minder. Nah, perempuan-perempuan ini masih banyak yang minder untuk menyuarakan pendapat mereka, minder untuk mengutarakan keinginan mereka. Nah, caranya seperti apa? Gimana sih cara menyikapi seperti itu? Nah, sebenarnya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kadang itu kan juga ada yang masyarakat mungkin yang sudah menganggap bahwa perempuan itu apa sih bisanya perempuan itu kan daripada laki-laki kan. Kemudian juga kalau seandainya perempuan menyuarakan sesuatu kadang-kadang juga diremehkan dan sebagainya, itu juga mungkin jadi salah satu ya yang mengakibatkan perempuan itu akhirnya kayak udahlah ya nggak usah ngomong lah sekalian ya kan, kita ngomong nggak dianggap lah atau kita merasa mungkin direndahkan karena mungkin gender dan sebagainya. Mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa perempuan itu bisa apa sih sebenarnya ya kan. Jadi banyak hal yang mungkin akhirnya perempuan itu merasa bahwa apa sih kan ya. Mungkin itu juga salah satu ya itu salah satu faktornya kenapa perempuan itu akhirnya udahlah ya di rumah aja. Akhirnya mereka gitu kan, timbul sifat apatis. Nah, apatis terhadap apapun kebijakan, apapun kebijakan, apapun peraturan yang ada, mereka bersifat apatis karena yaitu memang pandangan terhadap perempuan, stereotip tadi, pelabelan perempuan itu masih di sebelah matakan terutama di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya itu pandangan-pandangan seperti itu mungkin harus bisa dihapus dari diri kita masing-masing karena bagaimanapun walaupun ada masih beberapa posisi tertentu juga masih mengutamakan posisi laki-laki. Mungkin mereka menganggapnya perempuan apa ya bisa, apa ya kuat. Namun seiring berkembangnya zaman, apalagi sekarang ini ya emansipasi perempuan semakin ini ya, apalagi ada yang lagi panas-panasnya ini adalah pengesahan undang RUU PKS ya, kekerasan terhadap perempuan. Nah, semacam itu mungkin masyarakat akan secara berangsur mungkin bertahap untuk bisa mulai menyadari peran mereka, terutama perempuan menyadari bahwa mereka itu tidak hanya bisa bukan hanya bisa mengikuti orang lain, tapi juga mereka bisa menentukan arah dan bisa mengutarakan keinginan mereka sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, semacam itu. Kembali lagi ke tadi menumbuhkan minat, menumbuhkan rasa percaya diri perempuan supaya mereka mau menyuarakan pendapat mereka mau mengekspresikan diri mereka, khususnya untuk demokrasi tentunya. Karena kan kalau seandainya perempuan itu tidak mau atau sudah merasa ya udah apatis dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan ya, itu kan juga itu kayaknya jadi kayak gimana gitu kan, karena perempuan itu kan juga sebenarnya bisa gitu. Betul kan, nggak cuma hanya laki-laki aja yang bisa melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin berpikir, bekerja mungkin dengan menggunakan tenaga, badan dan sebagainya, itu kan nggak hanya cuma laki-laki, perempuan pun juga bisa. Apalagi sekarang sudah emansipasi, sudah kesetaraan gender. Iya, kesetaraan gender. Nah, kan kalau kita bicara soal Kartini gitu kan ya, kalau perjuangan Kartini dulu dengan sekarang itu kan pasti beda banget. Beda banget. Kok dulu mungkin lebih ke mungkin Kartini yang melawan bagaimana pada saat itu penjajah, bagaimana menjajah Indonesia, kemudian
Kalau Kartini yang sekarang itu menurut Mbak Putri itu harusnya gimana sih sebagai Kartini zaman now? Oke, nah iya benar. Kalau dulu Kartini itu mungkin pahlawan, dan dulu itu mereka melawan penjajahan, dalam hal ini ada menggunakan senjata atau mungkin melawan penjajahan menggunakan ini apa, tenaga semacam itu. Kalau sekarang di era sekarang itu kita lebih bukan hanya penjajah aja, bukan hanya bentuk perang aja, tapi juga dalam hal pendidikan, dalam hal ini apa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa sih peran perempuan era hari ini, era sekarang, perempuan kekinian hari ini adalah apa sih peran mereka? Yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mewujudkan apa, kemakmuran masyarakat. Nah, ini mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dimulai dari lingkup keluarga, mereka bisa mencerdaskan anak-anaknya, dan juga di lingkup masyarakat, mungkin mereka jadi seorang tenaga pendidik atau mungkin seorang guru, dan mereka yang bergerak di bidang lain, misal mungkin seperti Mbak Putri ya sekarang ya, jadi aktivis di masyarakat gitu. Iya, ya itu bisa juga. Terus juga mungkin mereka yang bergerak perempuan-perempuan yang berdaya di bidangnya masing-masing, bukan hanya seorang tentang pendidikan saja, tapi juga tentang mungkin mereka yang bergerak di bidang keuangan atau mungkin bidang kesehatan ataupun bidang-bidang lain yang mereka naungi. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan perempuan Kartini di era sekarang adalah mereka harus berani menunjukkan kapasitas mereka di lingkup masyarakat. Nah, berani menunjukkan kapasitas mereka di seluruh tatanan semacam itu, dan berani menyuarakan ide pendapat mereka. Karena apa? Kesetaraan gender itu bukan hanya bicara tentang keadilan saja, bukan hanya bicara tentang mau dan tidak, bukan bicara mampu atau tidak, tapi bicara tentang kita ini apa? Kita bukan bicara tentang mau atau tidak, tapi bicara tentang mampu atau tidaknya kita. Nah, selama kita mampu untuk melakukannya, kenapa tidak, semacam itu. Nah, oleh karena itu saya mengajak perempuan di seluruh Indonesia, terutama di Blitar ini, untuk mampu dan sempat untuk menunjukkan kapasitas mereka dimanapun mereka berada, dimanapun bidang mereka, untuk berani menunjukkan kapasitas mereka, semacam itu. Oke, kalau kita kembali lagi ke soal demokrasi, Nah, kalau di dunia demokrasi itu kan nggak hanya melulu soal kita memilih, kan kita nggak hanya sebagai seorang pemilih aja, tetapi kita juga mungkin bisa berpartisipasi untuk menjadi bagian dari penyelenggara. Kira-kira menurut Mbak Putri nih, sebenarnya perempuan itu kan mampu nih, perempuan itu bisa melakukan apapun yang dia mau, yang dia bisa, karena semuanya sudah diberikan fasilitas yang luar biasa sekali. Nah, saya ingin Mbak Putri itu meyakinkan perempuan bahwa perempuan itu bisa kok, kalau seandainya berpartisipasi di dalam dunia penyelenggara itu bisa. Ini di bidang demokrasi terutama, memang perempuan itu bukan hanya seorang pemilih saja, bukan hanya seorang masyarakat yang mencoblos memilih. Nah, tapi juga mereka juga bisa berpartisipasi, baik itu sebagai penyelenggara atau mungkin pelaku dan juga pengawasnya. Nah, menurut saya segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Nah, segala sesuatu itu tidak ada yang tidak melalui proses. Nah, oleh karena itu, apa salahnya kita perempuan, terutama ini perempuan dalam hal ini adalah apa salahnya kita belajar untuk bisa berpartisipasi, baik secara mereka sebagai penyelenggara atau mungkin mereka sebagai pelaku dan pengawas, dan juga mereka sebagai pemilih. Oleh karena itu, kenapa kok kita tidak mau belajar, tidak mau mencoba dalam hal ini? Karena perempuan ini kita bisa karena belajar. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk bisa mencoba untuk
mungkin sebagai penyelenggara, mungkin sebagai pengawas, atau mungkin sebagai pelaku dalam ini sebagai parpol, atau mungkin di bidang-bidang lain di seluruh tataran, baik itu dari tataran daerah atau mungkin sampai tatanan desa, kelurahan, atau RT RW kayak gitu. Nah, oleh karena itu ayolah kita ikut ikut menyukseskan kegiatan demokrasi yang ada di Indonesia, baik itu demokrasi penyampaian pendapat atau mungkin kegiatan pemilihan seperti yang akan datang ini di tahun 2024 ya, itu tidak ada salahnya kita ikut berpartisipasi. Nah, baik itu berpartisipasi dalam penyelenggara, pemilih, pelaku atau mungkin pengawas. Nah, kalau laki-laki aja bisa, kenapa perempuan tidak mau mencoba semacam itu? Oke, Nah, tadi kan kita sempat sedikit tadi mengenai money politik. Money politik ini kan di masyarakat itu ya sudah bukan rahasia umum lagi. Iya, bukan rahasia umum lagi. Nah, perempuan itu juga menjadi salah satu objek yang mudah sekali untuk digapai ya mengenai money politik ini. Nah, kita tahu lah ya, namanya money politik itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Karena hal itu saya pengen Mbak Putri itu mungkin bisa memberikan sebuah pencerahan lah ya untuk perempuan-perempuan, karena gini, karena perempuan-perempuan, bukan perempuan ya, maksudnya untuk masyarakat juga khususnya pada umumnya itu kan ya namanya orang dikasihan ya, masa sih kita nggak mau gitu kan ya. Tapi kan soal kita memilih siapa dan bagaimana itu kan urusan kita gitu. Biasanya orang-orang itu bicaranya seperti itu, tapi ya diterima-terima aja kan sebenarnya. Nah, kalau menurut Mbak Putri nih, soal mengenai money politik ini khususnya untuk perempuan, karena perempuan itu paling gampang sekali lagi sasaran paling ini ya, paling mudah ya, gitu. Karena kan di masyarakat juga pasti ada kumpulan perempuan gitu kan, yang itu sangat mudah sekali untuk dikoordinir. Apalagi mungkin juga pendidikannya dia gitu, pendidikannya perempuan ini mengenai money politik itu juga kurang, masih minim ya kan. Nah, kalau menurut Mbak Putri gimana mengenai money politik? Oke. Bicara tentang money politik dan cara lebih ke cara mengatasinya lebih ke solusinya seperti apa. Nah, bicara tentang money politik, memang perempuan ini utamanya memang menjadi sasaran paling utama para pelaku-pelaku ini. Nah, kenapa? Karena money politik ini adalah salah satu strategi paling mujarab, terutama dalam hal pemilihan, untuk meningkatkan, untuk motivasi orang lain untuk memilih si A, si B, si apel, si jeruk, nah kayak gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bicara tentang money politik itu tidak lepas dari tadi pendidikan pemilih. Nah, pendidikan terkait money politik. Nah, pendidikan ini mungkin bisa digerakkan bukan hanya dari kita sebagai perempuan saja, tapi juga perlu dukungan dari orang-orang yang membidangi hal ini. Dan juga, mungkin hal ini mungkin ada dari KPU, mungkin ada dari Bawaslu juga, terus mungkin juga dari pemerintah daerah juga, untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, baik itu organisasi kemudaan, organisasi masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dan juga apalagi organisasi yang ada keterwakilan perempuannya. Nah, mungkin ada kerjasama terkait ini untuk meminimalisir praktek money politik. Nah, pemberian pendidikan ini mungkin ada sosialisasi, dan juga ada mungkin sempat ada ini ya, kampung anti money politik di beberapa daerah. Nah, kayak gitu. Itu juga menurut saya cara nggak langsung memberikan pendidikan pada masyarakat, terutama perempuan, untuk menolak aksi money politik tadi. Nah, semacam itu. Lalu gimana sih solusinya kayak gitu? Solusinya gitu, selain ada pendidikan dari orang yang mampu memberikan sosialisasi ini, pendidikannya juga bukan hanya itu juga, tapi juga mungkin kita lebih ke motivasi diri, penyadaran diri bahwasanya
apa iya kita mungkin dengan uang mungkin uang 50.000 ya, 50 sampai 100.000. Nah, apa iya masa depan kita ditentukan selama 5 tahun dengan uang segitu. Jadi lebih ke penyadaran masyarakat untuk tidak berpikir secara taktis saja, tapi juga berpikir secara dinamis bagaimana kemajuan kita terpengaruh dari siapa yang memimpin kita. Oleh karena itu penyadaran masyarakat ini perlu kita lakukan supaya kita tidak terpengaruh oleh namanya money politik. Kasarannya seperti ini, kita dibeli 100.000 dengan kita dibeli dengan 100.000 untuk 5 tahun ke depan. Nah, apa kita mau? Nah, seperti itu perlu adanya penyadaran masyarakat juga, mungkin dari tingkat rendah sampai atas. Nah, untuk lebih menyadarkan bahwa masa depan kita tadi, masa depan masa depan Kota Blitar ditentukan dari siapa yang memimpin kita. Kayak gitu. Oke. Luar biasa sekali, karena kalau bicara soal perempuan itu ini ya sangat-sangat luar biasa sekali gitu loh, karena perempuan itu perannya sangat luar biasa soalnya di masyarakat gitu kan. Dan apalagi penduduk kita kan memang mayoritas perempuan. Nah, perempuan. Oleh karena itu menurut saya sosialisasi terutama di basis perempuan ini sangat penting, terutama dari KPU sendiri ya. KPU sendiri perempuan ini, sosialisasi di basis perempuan ini sangat penting, karena tadi bicara perempuan kita bicara tentang masyarakat, Oleh karena itu ketika kita bisa mencerdaskan kehidupan perempuan, kita bisa mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa, karena pendidikan pertama adalah berawal dari perempuan. Macam itu. Biasa sekali. Pembahasan kita hari ini luar biasa sekali. Kita bicara soal perempuan ya. Iya. Baik, sobat elektorial, hari ini luar biasa sekali yang kita bahas mengenai seorang perempuan, peran-perannya di masyarakat, kemudian bagaimana kita membuat perempuan ini semakin pede. Jadi nggak hanya melulu soal pekerjaan rumah, tetapi dia juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar yang apalagi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri juga, pemerintah sudah memberikan ruang yang sangat luas sekali untuk perempuan berekspresi, ruang untuk bisa menunjukkan sisi lain dari perempuan yang tidak hanya bekerja di rumah saja. Maksudnya dalam artian pekerjaan rumah ya, sebagai seorang ibu rumah tangga saja, tetapi juga bisa melakukan banyak hal, seperti mungkin seperti Mbak Putri sebagai aktivis, kemudian juga menjadi tenaga pendidik, kemudian mungkin hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, semoga ini menjadi motivasi untuk para perempuan khususnya di Kota Blitar dan juga di seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast kali ini, karena juga kalian perempuan itu juga luar biasa sekali. Dari kalianlah negara itu jadi berwarna gitu ya. Jadi berwarna, kemudian juga kehidupan bangsa itu juga semakin maju, semakin baik, itu juga karena berkat perempuan. Pendidikan dari seorang perempuan itu luar biasa sekali. Nah, luar biasa sekali, terima kasih Mbak Putri, Putri Cintamai. Nah, sebenarnya kita ini ya Mbak ya, kita sebenarnya juga sering ketemu. Cuman mungkin beda kondisi. Gitu ya. Oke. Sedikit sebelum mengakhiri ya Mbak, ini bicara tentang emansipasi dan keterwakilan perempuan, itu sebenarnya bukan hanya ditentukan dari perempuan saja, tapi juga ditentukan dari laki-laki, di mana peran laki-laki dan perempuan ini tadi sudah saya sampaikan adalah mereka adalah seorang sayap, mereka saling menguatkan untuk menggapai tujuan bersama. Nah, oleh karena itu bicara tentang emansipasi dan demokrasi, terutama keterwakilan perempuan ini perlu dukungan dari laki-laki juga, bukan hanya perempuan yang menunjukkan dirinya, tapi juga ada dukungan dari laki-laki, dan rasa menerima dari laki-laki untuk memberi ruang perempuan agar mereka bisa berdaya di bidangnya masing-masing. Sudah itu aja. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kita juga nanti ketemu lagi ya, mungkin dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Baik, terima kasih waktunya.
Baik Sobat Elektorial, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih karena sudah menyaksikan Elektorial Podcast pada episode hari ini yang mengangkat tema tentang Kartini dan demokrasi. Luar biasa sekali. Mungkin kita nanti bisa akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.